Selamat sore sahabat Wiwara, kembali berjumpa dengan kami di sini Wiwara Bispace bekerja sama dengan para di RBA Bogor dan juga Hijrah Consultant. Saat ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, di mana pakar perpajakan di dunia perpajakan, jam terbangnya lumayan hebat, teman-teman sahabat Wiwara. Tapi sebelum kita mulai ini acara, mari kita sampaikan dan sapa dengan salam penegakan keadilan. Salam penegakan keadilan. Salam penegakan keadilan. Iya. Teman-teman Wiwara, langsung aja ya. Karena berhubung ini temanya agak menarik dan banyak dinantikan teman-teman, terutama wajib pajak yang nggak mengerti mengenai proses peradilan perpajakan. Nah, narasumber kita kali ini mewakili RBA Kabupaten Bogor, DPC Kabupaten Bogor, Bapak Marnija. Selamat sore Bang Marnija. Selamat sore. Nah, kebetulan narasumber kita ini Bang Hijrah. Selamat sore Bang Hijrah Habibudin. Selamat sore. Aduh, seger-seger ya. Beliau ini masih muda tapi selain ganteng, smartnya luar biasa ini. Salah satu konsultan ternama loh di Bogor ini. Kota Bogor ya Bang ya? Ya, Kota Bogor. Stay-nya di Kota Bogor Bang? Stay-nya Kota Bogor, kantornya juga di Bogor. Kota Bogor ya. Oh, kenapa nih Bang Marnija kok milihnya beliau nih di dunia hukum sekali nih Bang? Karena saya lihat kan dari reputasinya sering ngasih seminar-seminar dan juga kualitasnya. Jadi saya pilih untuk ya kita sharing-sharing lah mengenai perpajakan, karena kan ada hubungan antara pajak dengan advokat dunianya. Jadi kita cari yang kira-kira yang berkualitas lah. Wih, yang pasti narasumbernya ya, accountable ya. Iya. Jam terbangnya Jam terbang luar biasa ya. Kliennya banyak lah ya. Nah, topik kita teman-teman sahabat Wiwara itu mengenai sengketa dan peradilan pajak. Yang kita undang langsung Pak Hijrah Habibudin. Beliau konsultan dengan berbagai latar belakang yang luar biasa nih ya. Mari kita lihat tuh. Waduh, license-nya aja sudah B loh. Kemudian IKH, managing partner daripada KKP Hijrah dan Partner. Selain wajah ganteng, beliau masih muda. Tapi boleh nanti catat nomor kontaknya ya. Khusus konsultasi pajak. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Beliau ini sudah mengadakan training atau seminar lumayan banyak loh. Yang bisa dilihat ya di YouTube ya. Bang Hijrah ya. Memberi materi juga di kampus-kampus kali Bang. Ya, kebetulan dosen juga di Institut Pertanian Bogor. Di sana ada vokasi D4 akuntansi dan ada mata kuliah pajak internasional. Kita ngisi di situ. Luar biasa, Pak dosen. Satu lagi juga kebetulan di Universitas Indonesia kita pegang 2 mata kuliah, peradilan pajak sama praktek sengketa pajak gitu. Luar biasa. Kita harus beri aplaus nih buat beliau nih, masih muda tapi keren. Sekarang saya terkejut nih, kenapa kok temanya ngambil peradilan pajak nih, Bang Hijrah? Ada histori nggak? Kenapa? Iya, historinya jadi kan saya bekerja 8 tahun di perusahaan swasta. Kemudian di 2017 saya memutuskan untuk resign dari pegawai swasta kebetulan di bagian pajak. Terakhir itu kan di perusahaan minyak gitu. Nah, udah gitu setelah keluar saya mendirikan kantor konsultan pajak di 2017. Nah, di dalam suatu jasa kan kita harus punya spesialisasi ya. Jadi setelah keluar saya memutuskan untuk membranding diri, spesialisasinya di apa sih gitu kan. Nah, jadi saya sambil perjalanan 1 tahun 2 tahun mulai buka kantor, itu saya menspesialisasikan di sengketa pajak, karena dengan sengketa itu kita belajar proses bisnis, berbagai macam bisnis. Juga kita belajar terus mengupdate dasar hukum, yang memang dasar hukum pajak itu kan setiap saat selalu berubah ya. Dinamis ya. Dinamis, betul. Mengikuti perkembangan zaman ya, betul. Dan pemerintahannya ya. Betul. Luar biasa. Nah, itu sih latar belakangnya ya. Nah, spesialis. pertanyaan saya begini Bang. Orang kan nggak begitu paham ya dengan pengadilan pajak ya. Iya. Taunya selama ini diperiksa oleh KPP, yaudah keluar SKP, keluar STP,
Ya berapa menurut mereka mampu dilakukan, dia bayar, kalau enggak ya paling melakukan upaya keberatan atau banding gitu. Iya, betul. Nah, untuk proses mencapai ke pengadilan pajak itu bagaimana sih, Bang? Ya, mungkin jelaskan secara singkat ya. Artinya tadi sudah dijelaskan oleh Abang bahwa asal mula sengketa itu muncul dari hasil pemeriksaan yang sepakat untuk tidak sepakat istilahnya gitu. Jadi ada beberapa koreksi yang memang dari wajib pajak itu tidak setuju. Mungkin dasar hukumnya keliru atau koreksinya yang keliru juga sehingga memberatkan wajib pajak. Nah, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan semua kan diatur hak-haknya wajib pajak. Salah satunya ketika tidak setuju di pemeriksaan, hasilnya itu bisa diajukan ke keberatan di pasal 25 KUP. Dan keberatan itu pun prosesnya kira-kira 12 bulan. Ya, Oh, 12 maksimal. bulan? Iya, Oke. proses pemeriksaan keberatan. Nah, memang secara aturan kan harusnya kalau buktinya cukup kuat segala macam kan diterima. Cuman secara praktek hampir 99% ya, Bang Jaja juga pernah menyampaikan dan pengalaman bahwa di level keberatan itu 99% wajib pajak itu ditolak. Oh, Gitu. oke. Jadi kita biasanya sebut ya numpang lewat atau kita sebut peradilan semu seperti itu. Nah, setelah keberatan itu ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak kan artinya kan wajib pajak tetap belum setuju atas hasil suatu produk hukum surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, baru di pasal 27 Undang-Undang KUP itu salah satu hak wajib pajak adalah mengajukan banding. Oke. Jadi secara formal banding itu dapat diajukan 3 bulan dari surat keputusan keberatan. Oh, setelah keberatan. Nah, setelah keberatan nanti kan keluar SK. Oke. Dari tanggal SK itu dikasih waktu 3 bulan ke depan untuk mengajukan upaya hukum berikutnya banding. Nah, banding itu baru masuk ke pengadilan pajak. Sebentar, Bang. Tadi kan 3 bulan setelah surat ketetapan. Ya, surat keputusannya. Keberatan. Oke. Kemudian katakanlah tanggal 1 dikirimkan kepada diterbitkan suratnya. Baru kemudian dikirimkan ke wajib pajak. Yeah. Ternyata baru diterima wajib pajak tanggal 3. Terhitungnya dari tanggal 1 atau tanggal 3 tuh untuk perhitungan 3 bulannya. Kalau ngacu ke undang-undang harusnya sejak diterima ya. Sejak diterima ya. Siap. Cuman kadang-kadang kita konservatif aja ngikutin cari tanggal. aman ya, mengikuti tanggal suratnya ya. Itu lebih sekarang, nyaman ya. Dan sekarang sih pengalaman nggak sampai seminggu sih dari tanggal SK itu kan, surat keputusan keberatan. Jadi kita ambil konservatifnya adalah tanggal surat keputusannya aja. Keren. Gitu. Sahabat Wiwara, ingat ya, kalau melakukan upaya banding atau gugatan, ingat tanggal terbitnya surat itu menjadi acuan. Jangan sampai lewat dari situ. Karena 3 bulan itu kesempatan kita untuk menanggapi. Jangan ikutin tanggal terima. Itu debatable. Tapi kalau tanggal surat itu udah pasti aman ya. Iya, aman. Sesuai ketentuan ya. Betul. Karena kita bicara formalnya ya. Iya. Baik. Bang, kalau di pengadilan pajak itu sendiri, apa sih bedanya gugatan dengan banding itu, Bang? Oke, perbedaan gugatan dan banding, dasar hukumnya kan berbeda. Kalau banding kan di Undang-Undang KUP itu pasal 27, sedangkan gugatan pasal 23. Yang membedakan adalah produk hukumnya yang diajukan ke pengadilan pajak. Kalau banding, itu produk hukumnya adalah surat keputusan keberatan. Oke. Itu jalurnya keberatan banding. Oke. Nah, kalau surat keputusan di luar surat keputusan keberatan, seperti permohonan pembatalan SKP yang tidak benar, proses pemeriksaan yang tidak dilalui secara prosedur, kemudian penagihan pajak dengan surat paksa yang tidak sesuai prosedur, itu kan semuanya bukan produk dari proses keberatan. Jadi selain dari proses keberatan SK-nya itu baru diajukan gugatan. Jadi selain produk surat keberatan, surat keputusan keberatan itu bisa diajukan gugatan. Lebih dominan ke formalnya kali ya, Bang ya? Iya, betul. Itu untuk gugatan ya. Ya. Kalau untuk masa persidangannya apakah sama atau berbeda antara banding dengan gugatan? Kalau untuk proses persidangannya, untuk yang banding, ya, itu proses pemeriksaannya adalah 12 bulan. 12 bulan. Dan dapat diperpanjang 3 bulan. 3 bulan. Atas permintaan kedua belah pihak yang bersangkutan. Nah, kalau gugatan, pengalaman kita itu lebih cepat biasanya. Mungkin 6 bulan jaraknya, karena jarak sidang satu ke berikutnya itu biasanya jedanya 2 mingguan. Tapi kalau banding bisa sebulan, bisa 2 bulan jarak antara sidang ke sidang berikutnya. Nah, mengenai gugatan nih ya, seandainya
gugatan itu kita ngajukan itu lebih dari 12 bulan tidak diproses. Nah itu gimana tuh? Karena pernah kejadian nih. Jadi 12 bulan itu nggak diproses. Datanya kehilangan di kantor pajak pada saat itu ada pindah kantor dari pengadilan pajak pindah. Nah datanya hilang. Nah kalau yang hilang ini bagaimana nih? Apakah itu memang wajib pajak dimenangkan atau memang harus proses dari awal? Wah, menarik Secara tuh. prosedur. Maksudnya ini baru mau ngajuin Sudah gugatan? ngajuin. Oh, sudah ngajuin. Sudah diterima surat-suratnya. Tapi pada saat itu ada pindah. Hilang Ke pengadilan dokumennya pajak, nggak ketemu tuh dokumen sampai 1 tahun lebih di pengadilan di pajak. pengadilan pajak. Nah kalau kasus seperti itu, apa yang harus dilakukan wajib pajak? Apakah itu wajib pajak langsung Nyata menang. menang, Heeh. atau kita proses dari awal lagi? Wah, menarik itu. Iya. Kayaknya perlu di dalam itu, Bang. Iya betul. Tapi kalau case itu saya belum pernah ini deh, menangani ya. Itu. Bah, menarik tuh, saudara-saudara. Buat PR kita Itu semua. mungkin buat PR kita bersama. Tapi itu kayaknya jarang terjadi ya, langka itu ya. Iya, Itu mungkin 1 banding 1000 kali ya. iya. Karena kalau itu kan maladministrasi namanya ya. Iya. Karena bukan kelalaian dua pihak ini, memang dari pihak pengadilan pajaknya yang mungkin kececer atau Iya, begitu hukumnya ya. kececer Oke, seperti itu. oke. Memang kalau itu masih debatable itu ya, menurut saya ya. Kenapa? Karena pihak pajak juga tidak bisa disalahkan karena mereka belum terima atau belum ada pemanggilan untuk bersidang itu beracara, sedang wajib pajak juga belum ada panggilan kan gitu kan. Tetapi menurut ketentuan umum karena sudah lebih dari Lebih 1 tahun. lebih dari 1 tahun, memang haknya untuk kalau saya sih menurut saya ya, harus digugat ke petun sebenarnya itu. Menurut pemahaman saya ya. Tapi nanti mungkin kita bedah lah itu kasus begitu. Menarik itu Pak. Nanti kita bahas itu kayaknya Pak Marnija di segmen berikutnya ini. Kita cari pakarnya Pak. Tapi begini. Kan banyak orang nggak mengerti nih pola mau mengajukan keberatan, mengajukan banding dan gugatan. Tahapannya apa aja sih Bang? Kalau kita mau melakukan itu bagi wajib pajak. Ya. Jadi tahapannya kalau kita akan mengajukan banding ya, pertama itu yang jelas surat keputusan keberatannya harus kita cek dulu tanggalnya tanggal berapa. Karena kan syarat banding ya berdasarkan pasal 27 Undang-Undang KUP, kemudian di Undang-Undang Pengadilan Pajak di pasal 35, 36 dan 37. Syarat pertama adalah banding itu diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian ditulis dengan bahasa Indonesia, disertai alasan-alasan, terus membayar sejumlah pajak yang disetujui. Disetujui. Oke. Kemudian diajukan ke pengadilan pajak. Yang berikutnya, 1 surat keputusan keberatan itu untuk 1 surat banding. Surat. Jadi kalau surat keputusannya ada 12, berarti surat bandingnya ada 12. 12. Secara formilnya seperti itu. Begitu. Iya. Buset. Bahkan surat kuasanya pun ya 13 juga. Nah itu Repot juga ya. saya pernah, jadi surat keputusan keberatan ada 13. 1 PPh Badan, 12 PPN. Surat kuasanya saya 1 di sidang pertama. Akhirnya sama majelis, mohon surat kuasanya dibuat sesuai dengan jumlah sengketa. Karena beda keputusan, sudah beda Ya, nomornya. beda nomor, berarti surat keputusannya 13, surat kuasanya 13. Kan kita harus wajib membuat fakta integritas juga 13. Baik itu kuasa maupun direksi ya. Jadi direksi sama kuasa hukum itu wajib bikin fakta integritas dan surat kuasa. Jadi itu aspek formalnya terlebih dahulu. Formalnya. Yang perlu dipahami oleh para wajib pajak yang ingin bersengketa ya. Oke. Apa yang ingin bersengketa itu kan harus bayar, ada yang diakui. Nah kalau tidak mengakui yang tidak setuju itu gimana semua. Bang? Kalau mau ada yang nggak disetujui, nggak Ya, mau memang dibayar, oke. Ada perbedaan ya di Undang-Undang KUP sama pengadilan pajak ya. Iya. Kalau misalkan di pengadilan pajak itu membayar 50%. Oke. Tapi kalau di KUP membayar sejumlah yang disetujui. Kalau disetujui 0 ya berarti nggak perlu bayar. Oke, artinya kalau Pak Wede tidak setuju semuanya nggak perlu bayar Nggak juga. perlu bayar. Ya, Tapi kan? nanti ada konsekuensinya. Ya Kalau kalah. ada konsekuensinya betul. Jadi di level keberatan ketika kalah itu dendanya kalau dulu 50% sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Kemudian sekarang dari 50% itu menjadi 30 untuk di level keberatan. Nah, denda 30% ini tertunda ketika kita mengajukan upaya hukum banding. Luar biasa. Upaya hukum biasa dulu. Kembalian, oke. Nah, 30% tertunda. Nanti pada saat proses banding dan sampai putusan ternyata kalah, Kalah. ada tambahan denda lagi 30%.
Jadi total 60. 60. Oke. Nah, makanya kita memang kepada wajib pajak mengedukasi nih. Ketika memang koreksinya benar-benar ngaco, terus kita punya bukti-bukti yang cukup kuat ya. dari aspek formil maupun material, itu siap kita ajukan. Tapi kalau bukti-buktinya nggak kuat, koreksi pemeriksaan sudah benar, sebaiknya diakhiri sampai level pemeriksaan saja dan dibayar. Karena tadi ada tambahan denda sampai dengan 60% itu yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama ya kalau yang mencari aman. Tapi ada juga wajib pajak yang udah jalan aja terus karena nggak punya dana. Masalah denda itu gimana nanti? Kita ada juga yang seperti itu tuh, Bang. Spekulan ya? Ada juga. Gimana nanti kita tahu resikonya ada denda 60. Tapi lanjut aja deh gimana nanti kan siapa tahu proses pemeriksaan kan 12 bulan. Nah, dari sidang terakhir sampai putusan itu nggak ada dasar hukum yang ngatur berapa lama harus diputus dari sidang terakhir ya. Tapi kalau proses pemeriksaan sidang itu 12 bulan. Di undang-undang ada, tapi dari sidang terakhir sampai putusan itu nggak ada. Saya paling lama itu 2 tahun, Bang. Dari sidang terakhir ya. Jadi nggak ada batasan waktu. Putusin 2 tahun kemudian. Biasanya putus lama itu biasanya majelisnya berganti, panitranya berganti, atau sengketanya sulit, misalnya kayak transfer pricing, sulit keputusannya gitu kan. Oke. Saya tertarik nih, Bang. Kan tadi katakanlah kalau dia nggak punya uang untuk membayar surat keputusan hasil keberatan tadi, udahlah ikut banding gitu kan. Cuman kan resikonya tadi kan ada sanksi ya. 60%, betul. Nah, kalau berdasarkan katakanlah pengalaman Bang Hijrah selama ini, bagaimana sih Bang dengan menghadapi banding itu, banyak kan menang atau kalahnya Bang? Nah, alhamdulillah ini tidak bermaksud sombong. Iya. Ya, karena kalau teman-teman nanti di websitenya Sekretariat Pengadaan Pajak, itu memang 75% sampai 80% itu sebenarnya wajib pajak dimenangkan. Karena tadi koreksi-koreksi yang mungkin tidak berimbang, koreksi-koreksi yang tidak sesuai dengan dasar hukum ataupun aspek materialnya, sehingga hampir sebagian besar memang dimenangkan gitu. Dan saya mulai berpraktek 2017 sampai sekarang berarti udah 7 tahun, dan alhamdulillah tidak ada yang ditolak. Mungkin mengabulkan sebagian, tapi sebagian itu sebenarnya 90%-an lah. Tapi selebihnya alhamdulillah mengabulkan seluruhnya. Makanya tadi sebelum mengajukan upaya hukum banding, saya analisis dulu nih kira-kira kans menangnya menang apa enggak gitu. Kalau kalah, ya kita kan nanti jadi malu juga ya di hadapan wajib pajak. Dan kita udah tahu resikonya ada denda gitu. Dan yang tadi saya bilang mungkin mayoritas 80-90% wajib pajak punya dana untuk bayar dendanya itu. Dan juga koreksinya emang keliru. Dan yang tadi 10%-an yang nekat itu yang nggak punya dana, tapi lanjut aja terus karena ingin menunda penagihan pajak gitu. Wih, dong. Keren. Berarti di sini kan berarti ada dispute ya antara wajib pajak dengan pemeriksa. Betul. Nah itu di area gray area ya. Ya, area. Nah biasanya di mana tuh yang gray area? Jadi kita sebagai wajib pajak kan inginnya ya masalah itu jangan sampai proses ke pengadilan. Iya. Karena semakin ada proses ke pengadilan, effortnya juga besar juga ya. Dari tenaga, biaya juga. Nah kita sebagai wajib pajak gimana sih mengeliminasi masalah-masalah yang agar kita tidak timbul dispute ya antara wajib pajak dengan orang pajak juga tuh, Bang. Gimana tuh Bang kalau mengatasi itu supaya jangan terlalu banyak permasalahannya, gimana Bang? Ya, pertama sih munculnya sengketa itu mungkin dari faktor kelalaian atau ketidakpatuhan dari wajib pajak. Ada juga yang sudah patuh tapi tetap aja dikoreksi. Ada juga seperti itu. Jadi pada saat membuat SPT, pelaporan SPT badan itu sebaiknya dilakukan ekualisasi terlebih dahulu. Maksudnya mencocokkan. Ekualisasi. Yang banyak sering misalkan ekualisasi peredaran usaha di omset. Kadang-kadang kan kita menjual aset seperti tanah, mobil, itu yang milik kantor, dicatat sebagai pendapatan lain, tapi lupa dibuatkan faktur pajak. Nah, itu sering terjadi ditemukan pada saat pemeriksaan. Nah, kalau hal seperti itu kan memang WP-nya yang lalai, sebaiknya dibayarkan. Oke. Tapi ada juga di proses peredaran usaha, itu ada namanya uji arus uang. Oke. Antara omset sama uang masuk itu disandingkan. Betul. Nah, yang disandingkan itu kan uang masuk tidak hanya pendapatan, mungkin ada juga uang titipan dari anak usaha misalkan, atau ada juga pengkreditan utang dari bank. Nah, itu harus dicari
perbedaannya di mana. Setuju saya Itu itu. yang sering banyak menjadi sengketa di situ juga. Karena banyakan pemeriksa itu pokoknya uang masuk, oh itu berarti Dianggap omset. penjualan gitu. Biar Sama. cepat. Ya. Ya. Dan tugasnya kita kan membuktikan itu Iya, iya. penjualan atau Tadi, bukan. Betul. Nah, sepanjang kita tidak bisa membuktikan itu dianggap penjualan dan terus bergulir sampai sengketa. Aduh, teman-teman wiwara, tuh ingat itu pencatatannya ya, penting itu. Iya. Jadi jangan pernah sekali-sekali mengabaikan atau menyepelekan pencatatan, Mm-mm. terutama uang masuk. Iya, betul. Ya benar ya bang, Ya. itu ya menjadi Wajib kewajiban melakukan sering ekwalisasi, ekwalisasi. Setiap tahun ya. Dan kedua, jangan pernah mencoba-coba untuk mengajukan gugatan atau banding kalau memang faktanya kita memang salah ya. Salah, betul. Mendingan kita lakukan pembetulan untuk kita bayar ya, Iya, betul. supaya tidak repot dan dikenakan sanksi. Itu bang tadi Iya, ya benar ya pesannya. Wah keren ini, benar-benar Pak Hijrah ini luar biasa ya. Masih muda, smart juga, jam terbangnya luar biasa. Bang, kembali lagi nih. Katakanlah kan kalau tadi kita bersidang ada yang banding, ada yang gugatan. Mm-mm. Ini apakah hakimnya sama atau beda atau bagaimana bang? Sama. Sama. Jadi kalau proses acara pemeriksaan biasa, baik gugatan ataupun banding, itu hakimnya 3. Yang biasa. Yang biasa, Oke. pemeriksaan biasa ya, Pemeriksaan hakimnya biasa. 3. Biasa kan ada Oke. hakim ketua di tengah, Oke. hakim anggota 2. Oke. Kalau gugatan Sama gugatan juga. 3 juga. Iya, 3. Oh, oke. Cuman gugatan bedanya prosesnya biasanya lebih cepat. Oke. Lebih cepat proses pemeriksaannya. Kalau yang hakim tunggal itu gimana bang? Nah, hakim tunggal itu, jadi itu pengalaman pertama saya 2017, istilahnya salah kamar. Jadi ini kan surat keputusan pembatalan SKP yang tidak benar. Artinya itu kan bukan surat keputusan keberatan. Harusnya diajukan gugatan dong, karena itu bukan SK keberatan ya. Iya. Nah, saya ajukan banding waktu itu. Itu kali pertama tuh pengalaman yang dianggap salah kamar. Nah, jadi ini pengalaman menarik, jangan sampai terulang kepada wajib pajak yang lain gitu ya. Biarkan saya yang diomelin, diketawain hakim gitu kan, Oke. karena salah kamar. Itu jadi pembelajaran lah buat saya, dan itu baru pertama kali. Jadi SK pasal 36 pembatalan SKP yang tidak benar, saya ajukan banding. Akhirnya itu dapat surat undangan adalah acara cepat. Nah, saya pikir acara cepat itu cepat putus dan cepat cair kan honornya, ternyata enggak. Nah, acara cepat itu hakimnya tunggal. Oke. Nah, acara cepat itu hakimnya tunggal, itu biasanya pemenuhan formal gugatan ataupun banding itu salah atau keliru secara formal. Jadi nanti dari sidang acara cepat diputuskan apakah surat permohonan kita, gugatan atau banding memenuhi ketentuan formal atau tidak. Kalau memenuhi atas pertimbangan hakim tunggal itu, bisa dilanjut ke acara biasa. Tapi kalau tidak memenuhi ketentuan formal itu surat gugatan atau banding, maka dianggap surat permohonan kita dianggap itu bukan surat permohonan gugatan atau banding. Jadi nggak bisa dilanjutkan, permohonannya ditolak. Ditolak. Nah, itu acara cepat gitu. Hakimnya tunggal satu. Siap. Nah, yang acara cepat ada batasan nominal nggak? Kalau kita di perdata kan ada tuh gugatan sederhana ya, Oh, 500 juta maksimal. Iya, iya, iya. Nah, kalau di pajak ada nggak tuh? Kalau di pajak sepertinya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada nominalnya. Terus batas untuk nominal. kita sebagai wajib pajak, pengennya kan masalah itu cepat selesai ya. Iya. Nah, kalau memang ada yang cepat, prosesnya apa sih yang masuk ke acara cepat itu gitu? Nah, iya. Persyaratan apa yang kira bisa masuk ke kamar itu gitu? Iya. Nah, itu kalau di pengadilan pajak, kalau proses acara cepat itu adalah proses ketika pemenuhan permohonan gugatan dan bandingnya tidak memenuhi ketentuan formal biasanya. Itu masuk ke acara cepat. Itu karena benar-benar harus dicepat. Kenapa? Karena takutnya kalau misalkan banding kelewat 3 bulan atau apa gitu. Karena butuh putusan cepat ya bang Itu ya. cepat, Itu cepat. ya. Takutnya nanti kemenuhan formal upaya hukum lainnya tidak terpenuhi. Gitu. Luar biasa ya beliau ya. Padahal bukan background hukum loh ya. Hukum juga. Hukumnya tapi baru. baru ya. Oh. Jadi mungkin 2020 saya baru ngambil baru S1 ambil hukum. hukum. Oh, siap. Saya orang pikir kan WP dikira lawyer. Iya. Ternyata saya nggak bisa berbicara di pengadilan agama, negeri itu nggak bisa karena bukan advokat kan. Hanya bisa di pengadilan pajak. Oh. Nah, di perjalanan karena banyak minta pendampingan hukum. Mau tidak mau ya. Ternyata mau nggak mau Belajar juga sekali lagi ya. sekolah lagi S1. Berarti sama banget. Orang dulu berpikir kalau kuasa hukum pajak berarti lawyer gitu ya. Iya, Padahal belum tentu. belum tentu. Benar, keren. Teman-teman, sahabat Yuara, ini luar biasa ya. Tadi sudah kita kulik ya. Pertama,
antara apa bedanya gugatan dan banding, udah paham ya. Kedua, jangka waktunya juga udah tahu ya. Kemudian kalau memang kira-kira secara data tidak kuat, jangan coba-coba mengajukan gugatan atau banding. Kenapa? Karena ada sanksi, khususnya bagi yang banding. Kalau gugatan memang sih Tidak ada sanksi, tapi itu ngabisin energi gitu ya. Keempat tadi yang disampaikan beliau, ingat harus uang. Ya, itu ya emangnya uji itu arus uang. uji arus uang itu penting. Artinya ekualisasi number one. Iya. Sebelum kita mau fight dengan DJP, baik itu pemeriksa maupun katakanlah pihak tergugatnya di pengadilan pajak, ekualisasi pastikan dulu. Iya. Itu. Nah sekarang gini Bang, kasus apa sih Bang yang terbesar yang Abang tangani di pengadilan pajak Bang? Jangan sebut nama PT-nya lah, cuman kira-kira bidang apa Bang? Ya, yang terbesar mungkin ada di bidang perfilman. Perfilman ya. Itu sengketanya cukup besar. Persediaan filmnya sampai 84 miliar. Waduh. Kemudian waktu itu sawit juga sengketa SKPKB-nya sampai 10 miliar. Waduh, gitu ya. Dan alhamdulillah dulunya dikabulkan seluruhnya. Markotop. Karena apa ya namanya mungkin tadi ya pertimbangan kira-kira kansnya seperti apa. Kita cek bukti-buktinya secara material itu cukup apa tidak. Kalau cukup ya kita pede lah maju gitu. Sahabat Wiwara, ingat ya, catat ya. Nah, ini nih kodenya nih. Ini nih. Advokat Hijrah dan Partner, Jalan Haji Muhammad Saripudin nomor 17 Kota Bogor ya Bang ya. Iya. 0812 8790 5670. Websitenya www.hhconsultant.com ya. Itu ingat sahabat Wiwara. Kalau kira-kira bingung, telepon. Kalau beliau HP-nya kalau nggak salah 24 jam ya Bang? 24. kayak dokter ya? Dokter. Simatupang, siang malam tunggu panggilan ya. Oh itu. Siang malam. Aduh. Baik. Bang Hijrah, saya sebenarnya sih pingin banyak ngulik mengenai pengadilan pajak ini ya. Tapi Abang udah bilang tadi hampir 70-80% sengketa perpajakan di pengadilan pajak itu dimenangkan oleh wajib pajak. Iya. Itu biasanya kan memang datanya bagus ya Bang ya? Datanya bagus, koreksi pemeriksanya itu kurang kuat. Secara dasar hukumnya juga, secara materinya juga. Bang, kalau tahapan-tahapan selama persidangan dari awal sampai keluar putusan tuh bagaimana sih Bang di pengadilan pajak Bang? Boleh, ada slide-nya nih Bang. Ada ya? Coba Oke. Ya. Yang mana Bang? Kira-kira next. alur KUP. Terus. Next. Ya, terus aja dulu. Terus ya. Ya. Nanti ada yang pembicara acara biasa deh. Nah ini keberatan. Ya. Terus berikutnya terus next. Nah ini acara cepat yang tadi ya. Oh ini tadi yang acara cepat ya? Nah ya ini proses acara cepat yang tadi hakimnya itu tunggal. Oke, wow keren banget ini. Aduh, ini boleh nanti di-share kalau apa Bang? Boleh. Nah ini ya proses banding dengan acara biasa. Jadi tadi pemohon banding itu kan mengajukan surat banding maksimal 3 bulan. Nah itu di pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nanti surat bandingnya masuk, diterima oleh Panitra. Nah surat banding itu nanti disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah ini kan nanti ke Pengadilan Pajak, kemudian nanti disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah nanti Direktorat Jenderal Pajak itu membuat namanya surat uraian banding atau SUB. Nah SUB nanti dikirim ke pengadilan, dilanjutkan ke wajib pajak. Nah SUB diterima, wajib pajak harus bikin surat bantahan. Jadi fakta apa yang diungkap oleh terbanding atau tergugat kita bantah poin per poin. Kemudian masukkan lagi ke pengadilan pajak. Nah itu ada proses sebelum beracara di pengadilan. Setelah surat bantahan diterima oleh pengadilan pajak, berikutnya baru nanti sidang pemanggilan sidang pertama. Nah, pemanggilan sidang pertama itu biasanya ngecek aspek formal. Misalkan apakah surat bandingnya ditandatangan oleh direktur sesuai dengan akte dan pastikan ditandatangannya itu di negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh di luar. Oh gitu Bang. Kalau memangnya katakanlah dia lagi di luar negeri? Nah kalau lagi di luar negeri, ya saran kita harus masuk ke Indonesia dulu, karena nanti formalnya nggak terpenuhi.
kadang-kadang kalau direksinya itu orang luar WNA gitu kan, kadang-kadang di-challenge. Iya. Surat bandingnya tidak memenuhi ketentuan formal karena direksi atau pengurus yang menandatangani itu berada di luar Indonesia. Itu kadang-kadang sering di-challenge secara berarti aspek kalau formal. gitu Bang, izin, mungkin tanggal surat itu harus sama dengan tanggal keberadaan direksinya. Iya, kalau bisa kan di situ kan pakai kotanya misalkan Jakarta tanggal berapa. Tanggal berapa? Kalau umpamanya dia dicek ternyata tanggal tersebut dia tidak di lokasi itu bisa aja surat bandingnya nggak diterima nanti. I Itu see. sering kalau WNA ya, warga negara asing itu di-challenge. Di-challenge ya. Oke. Yang ini mungkin pernah kejadian juga ya. Gimana Kalau tuh, Bang? orang asing kan biasanya dia kan bisa pada saat bikin surat itu dia ada urusan ke luar negeri, ke kantor pusat ya, dipanggil. Nah, dia memberi kuasa ke manajer untuk tanda tangan. Itu bagaimana, bisa nggak ya? Karena pasti ada kejadian itu seperti itu di lapangannya. Kalau Pakai surat kuasa untuk menandatangani surat banding ke pengadilan. Itu mungkin bisa, Bang. Jadi saya pun sebagai kuasa hukum itu bisa Iya. tanda tangan surat banding ketika memang kalau sudah kuasa hukum benar. kuasa. Iya. Kalau manajer Nah, itu. ini yang kecuali mungkin manajer memiliki surat kuasa khusus kali ya. Iya, Benar ya Bang, itu ya maksudnya. Bisa juga. Bisa ya kalau surat itu ya, kuasa karena itu khusus. memenuhi ketentuan PMK-nya ya. Iya. Oke, itu Bang maksudnya. Tapi kalau Iya. umpamanya katakanlah tadi tidak ada surat penunjukan kuasa khusus, sepertinya kayaknya sulit ya Bang. Sulit secara formal. Cacat formal ya. Iya, betul. Kalau kuasa sudah pasti. Sudah Iya. pasti. Itu boleh. Tapi saya jarang sih, Tan. Iya. Karena kan tuh beban pajaknya besar tuh kan. Khawatir Setuju. Jadi kita. Benar, resikonya di kita ya. Karena di perusahaan itu biasanya manajernya jadi apa? Jadi bantalan kan. Pada saat ketika direksinya tuh WNA ini semua ya. direksi WNA semua pada saat Iya. surat itu harus selesai dibuat, Karena takut lewat 3 takut bulan. kelewat, konsultannya kira harus selesai minggu ini, padahal direksi keluar semua. Lagi di luar ya. Yang ada manajer semua, itu bisa Nah, terjadi itu kasus di Sering lapangan di-challenge seperti itu. sama Iya. lawan terbanding ya. Terbanding atau tergugat. Iya. Karena resikonya kan besar juga pada saat kita ngajuin ditolak kan lebih besar resikonya. Betul. Kalau seumpamanya katakanlah wajib pajak tersebut ini bicara case ya Bang ya, mohon izin mohon pembelajarannya nanti. Katakanlah ternyata perjanjian itu dilakukan di luar negeri, di Singapura atau di Malaysia, dengan 2 bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, kemudian ditandatangani oleh masing-masing direkturnya. Nah, kalau supaya berperkara mengenai perjanjian tersebut, contoh umpamanya utang piutang lah, gitu. Apakah harus ada persyaratan dari pengadilan itu harus dileges kedutaan besar atau enggak, gimana tuh Bang kalau untuk perjanjian seperti itu Bang? Ya. Kalau yang tadi kan masalah surat kuasa dan betul. surat banding. Kalau ini perjanjian Nah, utang piutang kalau lah contohnya. Perjanjian utang piutang kalau di pengadilan pajak itu kalau misalkan ada bahasa asing itu harus diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah atau sworn gitu. Nah, kalau kontrak mungkin itu sebagai bahan bukti. Oke. Nah, untuk dapat diakui bahwa itu benar dilakukan perjanjiannya di luar negeri, perlu leges nggak dari kedutaan besar Bang? Kalau untuk itu sih, kalau untuk pembuktian ya kayaknya tidak perlu. Kalau untuk pembuktian. Tapi kalau maksudnya untuk pembuktian, tapi kalau untuk pembuktian di pengadilan pajak gitu kan, kalau aslinya sudah ditunjukkan, tapi kopinya benar perlu dilegalisir di kantor pos biasanya. Kantor pos ya. Kalau memang ada di Indonesia, tapi kalau di luar ya mungkin tinggal di print aja, kemudian dileges di kantor pos Nah, biasanya. takut kita di challenge sama Belum sih, belum pernah. Karena dia bilang, oh itu nggak sah, orang nggak ada pengakuan dari luar negeri kok ditandatangani di Kuala Lumpur, contohnya begitu kan. Nah, mengenai bukti ini biasanya ya, kalau ngajuin kan kadang-kadang belum tentu delegas semua tuh. Kalau bukti yang pajak. Nah, pada saat bukti itu tuh tidak dilegas, berarti itu tidak dianggap sebagai bukti pada saat pemeriksaan. Pengalaman kita sih biasanya satu bendel itu leges, jangan satu halaman satu leges kan biayanya lumayan juga, apalagi sekarang 10.000. Jadi satu bendel misalkan kontrak ya udah satu bendel itu depannya aja. Terus misalkan akte pendirian atau perubahan itu satu aja di bendel depannya. Pada saat pembayaran kan biasanya banyak tuh invoice tuh, bisa 10 invoice satu kali pembayaran. Kalau itu pembuktiannya per transaksi ya harus satu-satu. Berarti di invoice itu dileges semua. Biasanya mungkin invoice, bukti bayar, bukti potong,
Iya. Oh, pokoknya satu transaksi dalam satu bundle itu satu leges aja. Iya kan Oh. satu bundle itu biasanya kan satu tuh pembayaran taruh 1 M. Dari 1 M itu 10 invoice. Dari 10 invoice itu ada bukti potong di situ. Mungkin Nah, itu perlu satu-satu apa yang terakhirnya aja yang kalau di leges? saya bilang mungkin satu aja, 1 M itu totalnya aja. Oh, dibikin daftarnya kali Bang ya? Ya, dibikin Oh, daftarnya daftar aja. ya. Jadi Biasanya ke ya kan, transaksi semua pembayarannya itu. pengadilan kan sifatnya cepat, simpel dan murah gitu ya. Hmm. Jangan sampai memberatkan juga. Iya. Apa namanya? Menarik ini. Jujur aja banyak orang mungkin nggak sadar ya perlunya leges kantor pos tadi ya. Iya, Setiap betul. dokumen bukti ya. Betul. Itu kalau ditunjukkan pada saat persidangan ya, Bang ya. Pada saat ya proses pemeriksaan Pemeriksaan ya. sidang, Oke. tapi nanti ada satu sesi namanya uji bukti. Uji bukti. Uji bukti itu ada ruangan khusus di luar Oke, pengadilan, oke. maksudnya di luar ruang sidang. Oke. Ada ruangan uji bukti itu dihadiri oleh kita Kita pemohon sebagai banding, pemohon banding, terbanding dan disaksikan oleh panitera. panitera. Setelah Oke. selesai nanti kita bikin berita acara. Dengan kesepakatan waktu yang bersama gitu ya, Iya, kapan bisanya kapan gitu bisanya, ya. Oh, betul. keren banget ya, Bang. Ini oke. Ini yang harus disiapin ya dalam pos banding ya. Ya. Wah, banyak sekali nih ya. Banyak. Ini Kalau mau menang harus banyak. harus banyak. Aduh, gitu ya. Banyak data ya. Iya. Kan kita ingin membuktikan Oh, bahwa itu tidak benar. Harus membuat keyakinan hakim itu Keyakinan kuat hakim, ya. iya. Karena Silakan Anda argumentasinya dipertajam misalkan. Silakan dasar hukumnya dipertajam dan buktinya disiapkan. Biasanya hakim selalu mengingatkan itu. Biar lebih yakin kan hakim tuh bahwa koreksi pemeriksa tidak benar. oke. Ini 7. Ini persiapan mungkin Persiapan. versinya saya ya. Oke. Disclaimer Bagus gitu nih ya. Bang sebenarnya. Ah, Ini bagus nih. Setidaknya minimal ada apa namanya Ada persiapan 10. dari teman-teman mm-mm. Wiwara wajib pajak yang mungkin mau mengajukan banding ya. Waduh, ini keren banget ini Mental, Bang. fisik, materi, waktu. Gitu ya. Waduh, luar biasa Nah, ini. dokumen pemeriksaan pajak khususnya SPHP dan risalah. Nah, SPHP itu adalah teman-teman surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kita sebagai kuasa hukum itu harus mempelajari pos-pos mana saja yang dikoreksi. Karena pos koreksi tersebut adalah bagi kita itu untuk menyusun argumentasi hukumnya seperti apa untuk mengcounter koreksi pemeriksa. Makanya perlu dipelajarin koreksi-koreksi pemeriksa di level pemeriksaan. Kemudian kalau di proses keberatan juga sama, SPUH itu adalah surat pemberitahuan untuk hadir, dan SK keberatannya juga perlu kita pelajari mana saja pos-pos yang dikoreksi. Jadi nanti kalau ditanya hakim, sengketanya apa gitu. Masa nggak tahu kan, makanya harus dipelajarin di poin 2 dan 3 ini. Gitu. Oke. Yang poin 2 nih. Mm-mm. Ini kan ada SPHP dan risalah pembahasan. Kadang-kadang kan nggak kurang clear Mm-mm. untuk SPHP ini. Mm-mm. Nah, itu prosesnya gimana? Apa kita minta ke pemeriksa atau gimana? Karena tidak semuanya ya untuk risalah itu jelas clear gitu. Iya. Kadang masih bias, ada yang kurang jelas gitu. Iya. Nah, uniknya di pengadilan pajak, kalau kita proses pemeriksaan pajak itu laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan itu nggak pernah dikasih ke wajib pajak di level pemeriksaan dan keberatan. Iya. Akan tetapi ketika kita masuk ke pengadilan pajak, semua dokumen dalam proses pemeriksaan dan keberatan, mau laporan hasil pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan itu wajib diberikan ke wajib pajak, diminta oleh hakim. Nah, untuk mempelajari mana aja yang belum clear yang tadi Pak Jaja bilang. Iya. Hanya di pengadilan pajak bisa pajak tuh ya. diungkap dan diberikan Karena kepada perintah kita. hakim tadi ya. Sudah tidak ada lagi rahasia negara atau rahasia jabatan. Jadi kalau kertas kerja pemeriksa sama laporan hasil pemeriksaan, kalau kita minta dianggapnya itu rahasia negara atau rahasia jabatan gitu. Tapi kalau di pengadilan, Tapi kalau pengadilan nggak ada, terbuka semua. Berarti kalau pemeriksaan ada masalah nih kayaknya di sini. Kalau kita kurang jelas ya udah nunggu aja. Padahal itu kan hak wajib pajak ya, harus tahu ya hasilnya itu berapa, dari mana angka itu bisa muncul kan harus jelas clear. Berarti harus di judicial review. Oh ini. Oke Bang, tadi saya banyak nih masukan nih, aduh luar biasa hari ini. Saya dapat ilmu banyak banget dari beliau nih mengenai banding dan gugatan ini. Tapi tadi kan sudah kita ikutin bahwa katakanlah udah ada katakanlah syarat formal dulu diperiksa legalitas, kemudian katakanlah mungkin baru masuk ke pemeriksaan data gitu ya, baru sampai uji bukti, sampai akhirnya adalah kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ya. Betul.
Nah, setelah kesimpulan akhir baru ucapan putus gitu, Bang. Iya, betul, sidang ucap. Sidang ucap. Artinya kalau dari mulai start awal sampai katakanlah pengucapan kesimpulan itu tidak lebih dari setahun Ya, plus 3 bulan tadi ya. 12 bulan atau plus lebih 3 plus bulan. 3 bulan tadi itu ya, Bang ya. Ya, itu Wah. namanya proses pemeriksaan Teman catat. sidang. Proses dari awal tadi dari kita mulai memasukkan permohonan sampai katakanlah sidang dimulai sampai dengan katakanlah kesimpulan akhir itu tidak lebih dari 12 bulan atau plus 3 bulan. Plus 3 bulan bisa diperpanjang. Nah, kalau ucapan itu Tidak ada jangka waktu. tidak ada ketentuan ya, Bang ya. Kalau di pengadilan negeri gimana tuh? Pengadilan tinggi gitu. Kalau pengadilan negeri biasanya sih hampir sama juga, tapi nggak nyampe 2 tahun. Oke. Paling Setahun kelar. ya, Kecuali nggak nyampe perdata 2 bulan mungkin. lah. Ya, itu pun pengalaman kita yang 2 tahun itu lama sedikit sih. Rata-rata itu paling cepat saya pernah yang 1 bulan pernah. Langsung ya. Jadi sidang terakhir bulan depan tiba-tiba ucap. Saya pikir kalau cepat itu biasanya ditolak kan. Saya udah agak deg-degan gitu. Oh. Tapi ternyata dikabulkan juga semuanya. Kalau yang ini, Bang, kalau pemain katakanlah pernah nggak ngalamin sidang banding nggak nyampe 6 bulan? Oh, ada juga. Ada juga ya? Ketika materinya sedikit, hakimnya dianggap sudah memahami. Jadi kan rata-rata tuh 8 sampai 12 kali sidang, itu 12 bulan. Tapi pernah juga saya hanya 5 kali sidang, 6 kali sidang, dianggap cukup. Keren, Kalau hakimnya sudah paham, nggak perlu berlama-lama. Lama ya, datanya udah jelas Iya. ya. Bisa jadi mungkin kalau pemeriksaannya Iya. selip lah gitu ya. Kan tulisannya kan maksimal. Maksimal. Berarti di situ tergantung masalah sama pada saat kita sebagai konsultan bisa menjelaskan ke hakim Menjelaskan sesederhana mungkin. lah. sederhana dan itu diterima sama hakim, berarti putusan lebih cepat. Ya. Luar biasa. Oke, Bang, ini tadi kita udah menarik nih, udah ngulik nih dari A sampai Z-nya pengadilan pajak. Selama bersidang di pengadilan pajak itu, apakah pernah, Bang, punya kasus gini? Contoh kasusnya sama, bisnisnya sama, hanya karena tahun pajaknya beda, kemudian dua-duanya disengketakan. Yang satu dimenangkan, yang satu dikalahkan. Padahal ini samalah kira-kira gambarannya gitu. Pernah nggak alami gitu, Bang? Kalau yang saya sebagai kuasa belum pernah. Belum pernah. Tapi maksudnya kalau cerita dari teman-teman, misalkan sengketanya PPN kan biasanya ada 12 Januari sampai Desember. Itu 12-nya putusnya ada yang beda-beda. Jadi 7 diterima, misalkan 5 ditolak. Padahal kan substansinya sama yang dikoreksi. Sama, bener. Itu ada. Ada ya? Ya, mungkin bisa juga yang 5-nya buktinya nggak cukup. Walaupun secara substansi sama-sama koreksinya misalkan lemah. Ada juga seperti itu. Logis. Jadi saya sering dapat cerita dari dosen saya dulu yang sering ngajar, yang memang berpraktik di pengadilan lebih dulu. 12 sengketa, 7 diterima, 5 ditolak. Padahal sama itu. Gitu. Tapi kalau saya alhamdulillah belum mengalami. Belum alami ya? Makanya ketika kita menghadapi suatu sengketa itu saya biasanya cari putusan yang sejenis jurisprudensi. Kenapa? Untuk mengasah argumentasi kita. Nyusun argumentasi hukum tuh mungkin dari putusan sebelumnya kan ada tuh sedikit clue-cluenya apa gitu. Jadi harus kuasa hukum tuh harus rajin-rajin baca putusan yang sejenis lah gitu. Mungkin yang tadi itu mungkin biasanya itu PPN itu. Iya, PPN. Kasus PPN kan biasanya dibikin 1 bulan untuk menghindari denda ya, koreksi. Nah, kadang-kadang kan vendor belum bayar, PP-nya belum bayar. Kadang-kadang ada yang ngebayar, yang satu diterima karena itu tidak wajib-pajaknya tidak double taxation, diterima sama majelis bahwa itu dianggap sebagai pajak masukan. Ada majelis lain tidak ada dianggap sebagai pajak masukan. Nah, itu karena yang vendornya nggak diserahkan, belum bayar. Belum bayar PPN. Nah, itu bisa terjadi itu putus itu. Wah, ada ya. Iya, ada. Karena orang berpikir, wah ini sama kok, tapi kok Iya, kasusnya sama, tapi ini jangan-jangan maaf yang ngomong hakimnya bermain nih kali gitu kan. Karena begitu kan pemikirannya ya. Jadi ingat teman-teman ya, bukan karena walaupun dia linear, katakan hampir sejenis lah ya, belum tentu. Jadi ada benar kata Bang Jaja dan Bang Jaja tadi bahwa ada kemungkinan faktor-faktor lain yang tidak memenuhi ketentuan sehingga itu mengambil hakim dalam hal ini memutuskan menolaknya atau menerima sebagian gitu ya Bang ya. Oke Bang, ini nggak kerasa waktunya ini kita ngobrol-ngobrol gini aja
nggak kerasa ini. Tapi mungkin saya mau tanya satu lagi Bang. Kalau seumpamanya katakanlah, oh ternyata saya nggak puas juga nih keberatan banding dan gugatan ini karena ditolak oleh majelis hakim. Apa upaya berikutnya Bang yang harus saya lakukan? Iya, upaya berikutnya. Jadi kalau di pengadilan pajak kan ini pengadilan yang berada di bawah TUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi banding itu adalah memeriksa dan memutus adalah upaya hukum pertama dan terakhir. Final and banding. Ya, upaya hukum biasa. Biasa, gitu. oke. Tapi juga tetap diatur ada upaya hukum luar biasa. Oke. Ketika memang putusan pengadilan pajak dirasa oleh wajib pajak tidak sesuai, tidak puas, Oke. bisa mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung. Oh, ke Mahkamah Ya, Agung. PK, betul. Oke. Yaitu peninjauan kembali. Prosesnya sama kah atau gimana Bang kalau untuk Kalau proses PK itu lebih ke surat menyurat sih. Surat Jadi menyurat. tidak ada sidang lagi. Jadi kita menyusun peninjauan kembali. Kalau kita posisinya kalah ya kan, nanti lawan DJP itu berarti membuat kontra memori PK. kontra Ya. memori? Dan kita biasanya yang lebih sering menang di banding itu lebih sering di PK oleh DJP. Dan tugas kita menyusun kontra memori PK. Dan sifatnya pasif dan rata-rata di PK itu kalau yang sudah menang banding sebagian besar di PK pun menang biasanya begitu. Oke. Mayoritas ya. Kecuali ada mungkin kasus-kasus yang besar seperti BUMN gitu kan di bandingnya menang WP tapi di PK-nya kalah. Ada tuh waktu itu kasus kalau nggak salah ya BUMN. Oh gitu. Ada ya. Oh. Nah, mengenai PK ini, dokumennya ngajunya kemana nih? Kalau Pengadilan pajak apa langsung kemana ke gitu? Mahkamah Agung Bang? jadi diakomodir di sekretariat pengadilan pajak untuk Sekretariat PK. pengadilan Ya, nanti pajak, dicek ya. semuanya di sana. Dan kalau yang mengajukan PK itu udah nggak bisa lagi kuasa hukum pengadilan pajak, tapi harus advokat yang sudah punya kartu advokat. Itu yang mau saya tanya tuh. Untuk beracara di sana apa syaratnya itu Bang? Oke, beracara untuk sebagai kuasa hukum di Di mana? pengadilan pajak ya? Oke. Syaratnya untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak pertama pasti harus S1, Oke. jurusan apa saja. Tapi kalau udah S1 perpajakan itu tidak perlu brevet lagi. Brevet lagi. Tapi kalau selain S1 perpajakan itu harus dilengkapi dengan brevet dari institusi apa saja yang memang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan sebagai lembaga kursus dan harus ada nilainya. Oke. Kemudian selebihnya ya identitas diri, foto. Oke. Sekarang cukup mudah kok gitu. Dan itu semuanya permoholannya online melalui website. Sekarang lebih mudah. Jadi syaratnya sebenarnya mudah. Mudah ya. Wah. Jadi jangan ragu teman-teman Wiwara, sahabat Wiwara kalau memang kira-kira kurang puas dengan surat keberatan atau katakanlah surat ketetapan, ayo lakukan upaya hukum dengan cara yang benar, dengan data yang bagus, dengan persiapan yang matang, sehingga kita yakin bahwa permohonan kita dikabulkan. Itu mungkin ya Bang ya, untuk kita wajib pajak mungkin yang mau melakukan upaya gitu ya. Nah, ada lagi satu apa lagi tuh? yang tadi bahwa pada saat PK itu harus advokat ya. Iya. Berarti yang dari konsultan pajak yang punya kuasa hukum nggak bisa, yang bukan advokat. Nggak bisa, nggak diterima gitu. Itu berarti kan ada Nah. seperti batasan ya. Iya, betul. Kalau belum advokat berarti dia tidak bisa mengajukan PK. PK, betul. Harus yang punya Punya KTA lah. KTA, KTA. yang sudah menjadi advokat baru Iya. dia bisa mengajukan PK. Itulah kenapa saya ngambil S1 hukum. Karena Oh, bisa ada gitu. ada Iya, iya. bottleneck di situ. Oh ya. gitu. Jadi kalau begitu nggak bisa pakai pakai direkturnya perusahaan itu aja untuk mengajukan PK gitu. bisa juga. Bisa Salah juga, satu kan? Kalau mau kuasa ya harus advokat. Iya. Selain kuasa ya direksi. Ya, Gitu. itu ya boleh kan? Boleh salah satu. Takutnya teman-teman itu berpikir, wah berarti gua harus sewa lawyer dong, biaya lagi gitu. Nggak mesti ya teman-teman ya. Bisa kok direkturnya untuk mengajukan PK, itu haknya gitu loh. Selama dia dalam akte itu tercatat sebagai direksi dan itu dibuktikan dengan SK Menkumhamnya. Itu ya Bang ya, benar ya. Oke Bang, ini sudah 46 menit, nggak kerasa nih. Kira-kira apa Bang pesan Abang buat teman-teman Wiwara ini mengenai terkait pengadilan pajak nih Bang? Ya, mungkin kepada para wajib pajak ketika memang diperiksa, kemudian hasil pemeriksaannya itu tidak puas atau tidak pas lah gitu ya. Dan teman-teman memang yakin bahwa koreksinya itu tidak benar, silakan gunakan haknya, ya hak wajib pajak yang memang sudah
ada di undang-undang, baik ketentuan umum dan tata cara perpajakan ataupun di pengadilan pajak, ajukan upaya hukum gitu agar kita lebih mendapatkan keadilan lah gitu, sehingga berimbang lah koreksinya itu gitu kan. Itu mungkin. Luar biasa. Kalau Bang Jaja apa? Kalau menurut saya sih ya bukan saran yang menghimbau boleh, saran boleh. Buatlah laporan yang seakurat mungkin, karena semakin ke depan pemeriksaan juga semakin kencang katanya. Jadi kita buat ya sereal mungkin transaksi, dan juga harus belajar juga mengenai pajak. Kalau memang tidak mengerti mengenai pajak, daripada resikonya lebih besar, kita hire orang atau kita pakai konsultan pajak untuk menghindari resiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Itu saja sih. Keren. Sekarang gini Bang, kata singkat terkait pengadilan pajak apa Bang? Kata singkat untuk pengadilan pajak ya. Iya. Mungkin apa namanya, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, misalnya gitu. Kalau Bang Jaja apa Bang? Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan, integritas ya. Iya. Luar biasa, terutama hakim ya. Pesan sponsor nih. Karena memang ngeri ya. Sekarang kita jujur saja, saya berapa kali beracara, kayaknya baru pengadilan pajak ini yang menurut saya yang benar-benar lebih fair ya. Terbukti dengan putusan-putusannya yang hampir 80% memenangkan wajib pajak ya Bang, ya benar ya. Kita tidak menghakimi atau menilai untuk institusi lain ya di luar pengadilan pajak. Cuman untuk saat ini menurut saya pribadi, disclaimer lah ya, yang paling baik itu memang karena ini dunia saya ya, saya berpikir di pengadilan pajak ini yang menurut saya yang paling fair ya menurut saya. Mungkin itu beda-beda ya Bang ya. Biasanya ya menurut pengamatan saya di pengadilan pajak itu yang dipentingkan material, hukum materialnya, Hukum materialnya, betul. bukan formilnya. Formil pada saat kita sampai dengan keberatan lah ya, mungkin Ya. formilnya pada saat kita masuk ke pengadilan pajak. Materialnya gimana? Itu yang jadi pertimbangan biasanya. Kadang-kadang pada saat kita masuk ke pengadilan pajak dan itu bicara mengenai material, itu wajib pajak biasanya dimenangkan biasanya ya. Jadi nggak lihat ke formilnya, ke materialnya. Iya. Saya sih yang paling saya senang itu terkesan dengan pengadilan pajak itu Bang, tepat waktunya. Oh iya, Itu nggak ada duanya itu. benar. Dia kita nggak hadir lewat. Jadi mau tidak mau pemohon itu harus datang tepat waktu. Standby. Biasanya jam 9. Kalau dulu kan ngisi absen ya, siapa yang absen pertama, Iya. pertama. Tapi kalau sekarang enggak, berdasarkan abjad ya. A sampai Z. Kalau PT-nya A duluan. Duluan. Kalau dipanggil nggak ada ya lewat. Berikutnya. Makanya itu salah satu kelebihan menurut saya ya pengadilan pajak ini ya. Oke, teman-teman Wiwara, ini saya baru kupas setengahnya nih mengenai pengadilan pajak. Kalau kasus-kasus ini banyak, terutama narasumber kita ini yang sudah menangani beberapa bidang industri dalam hal berperkara di pengadilan pajak. Pak Marlija juga, Pak Jaja ini juga sama juga, apalagi hostnya. Hostnya udah nggak ngerti lagi dah tuh. Tapi harapan saya begini teman-teman, kalau ada kesulitan mengenai pengadilan beracara di pengadilan pajak, nggak apa-apa berkonsultasi kepada senior kita ya, atau bertanya langsung kepada pengadilan pajak, karena sekarang sudah online dan semua dilayani pakai e-tax court ya namanya, e-tax court. Jadi udah dimudahkan dibandingkan kami yang 10 tahun yang lalu agak susah, masih manual. Kalau sekarang ini sudah canggih ya Bang ya. Udah enak Bang ya. Sidang pun juga sudah terjadwal, kita tinggal stay, mau online pun juga kita stay di komputer saja gitu ya. Kalau dulu kita harus ngomong sering nunggu berjam-jam ya Bang gitu ya Bang ya. Kalau sekarang kita bisa dimanapun kita bersidang gitu Bang ya, kecuali kalau memang harus tatap muka ya, itu mau tidak mau hadir. Dan saya berharap nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Wiwara terkait dengan katakanlah masalah pengadilan pajak ini, mau beracara atau sengketa-sengketa perpajakan, boleh menghubungi Bapak Hijrah Habibudin ini
karena beliau ini sudah kasih kontak personnya. Tolong dicatat nanti teman-teman sahabat Wiwara, atau datang langsung ke kantor beliau di Jalan HM Syarifuddin nomor 17 Kota Bogor. Ini tepatnya di mana Bang lokasinya Bang? Sindang Barang ya, jadi nggak Sindang Barang. jauh dari Yasmin. Oh, dekat Yasmin. Iya, Dekat Yasmin. Supaya gampang, dekat Yasmin. Exit tol Yasmin. Exit tol Yasmin ya. Jadi teman-teman, kalau Pak Mardija kebetulan beliau rekanan Pak Ija juga ya. Wah, rupanya satu kantor. Jadi bisa langsung. Walaupun begitu, kalau ada pertanyaan ke Sekretariat Pradi pun juga, RBA Bogor, Kabupaten Bogor kami siap nampung. Karena kebetulan kita punya Pak Hijrah, punya Pak Mardija, saya pribadi, kedua juga ada Pak Lipat Tambakung yang ahli perpajakan juga. Jadi kalau ada masalah-masalah perpajakan silahkan konsultasikan. Kalau mau langsung pun juga berkonsultasi dengan Pak Hijrah silakan, karena ini sudah kita kasih kontak personnya, silakan hubungi kami ya. Mungkin itu yang mungkin mau kita sampaikan. Kami sampaikan terima kasih buat sahabat Wiwara yang telah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang baik di kemudian hari dan bisa membantu mencerahkan pemahaman teman-teman wajib pajak tentang peradilan perpajakan. Kalau ada yang salah kata atau kurang berkenan, kami sudah mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdagangan keadilan. Salam perdagangan keadilan. Terima kasih Bang. Sampai ketemu lagi Bang. Terima kasih. Ya, oke.